Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alin Janita Yumeranti, absen 2 dari 12 IPS 3. Nama saya Amelia Nora Zahra dari kelas 12 IPS 3. Halo, nama saya Angel Nicole Lumantomin dari kelas 12 IPS 3, absen 6. Halo, saya Nindya Arta, absen 7. Saya Reza Mardana, absen 25. Latar belakang. Indonesia telah mengatur mengenai perlindungan hukum untuk setiap warga negaranya pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selain negara yang melindungi warga negaranya dengan melakukan penegakan hukum, warga negara Indonesia juga dapat berpartisipasi dalam penegakan dan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia demi terciptanya keteraturan dan lingkungan yang aman bagi seluruh warganya. Pengertian: ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Tingkat kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh seorang warga negara secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk pertama, memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku. Kedua, mempertahankan tertib hukum yang ada. Ketiga, menegakkan kepastian hukum. Partisipasi masyarakat dalam bidang perlindungan dan penegakan hukum akan sangat berkembang pesat apabila didukung dengan jelasnya penegakan hukum. Adapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya. Yang pertama, disenangi oleh masyarakat pada umumnya. Yang kedua, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang keempat, menciptakan keselarasan. Yang kelima, mencerminkan sikap dasar hukum. Dan yang keenam, mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Perilaku yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum harus kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Contoh, dalam kehidupan di lingkungan keluarga diantaranya seperti mematuhi perintah orang tua, ibadah tepat waktu, menghormati anggota keluarga yang lain seperti ayah, ibu, kakak, adik, dan sebagainya, menjalankan aturan yang dibuat dan disepakati oleh keluarga, bersikap adil kepada sesama saudara, dan selalu menjaga hubungan baik dengan sesama saudara maupun kerabat lainnya. Dalam kehidupan di lingkungan sekolah, diantaranya menghormati kepala sekolah, guru, dan karyawan lainnya, memakai pakaian seragam yang telah ditentukan, tidak mencontek ketika sedang ulangan, memperhatikan penjelasan guru, mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang berlaku, tidak melanggar aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah, bersikap baik dan berteman dengan sesama tanpa harus membeda-bedakan suku, agama, dan rasnya. Dalam kehidupan di lingkungan masyarakat, diantaranya yang pertama, melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat.
Yang kedua, melaksanakan tugas ronda. Yang ketiga, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. Yang keempat, menghormati keberadaan tetangga di sekitar rumah. Yang kelima, tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan kekacauan di masyarakat, seperti tawuran, judi, mabok-mabokan, dan sebagainya. Yang keenam, membayar iuran warga. Dan yang ketujuh, membantu mengingatkan sesama warga apabila mereka telah melakukan pelanggaran terhadap norma yang berlaku di masyarakat. Contoh, dalam kehidupan di lingkungan bangsa dan negara, diantaranya yang pertama, bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya. Yang kedua, memiliki KTP. Yang ketiga, memiliki SIM. Yang keempat, ikut serta dalam kegiatan pemilihan umum. Yang kelima, membayar pajak. Yang keenam, membayar retribusi parkir. Yang ketujuh, memakai helm atau sabuk pengaman ketika berkendara. Yang kedelapan, aktif dalam melaporkan dugaan tindak kriminal di sekitarnya. Yang kesembilan, aktif mengawasi berjalannya penyelidikan atas kasus kriminal yang dilakukan aparat penegak hukum. Dan yang terakhir atau yang ke-10, memberikan dukungan moral kepada possible victim ketika terjadi suatu kasus. Contoh kasus: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Indonesia, Nadiem Makarim, menerbitkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 yang berguna untuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Rencana ini didukung oleh sejumlah pihak, seperti mahasiswa, BEM UI, dan Menteri Agama Yahud Kholil. Langkah ini merupakan wujud upaya hadirnya negara dalam menjamin keadilan bagi para korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang selama ini diabaikan. Hal ini tentunya berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam penegakan dan perlindungan hukum. Masyarakat dari seluruh elemen menyetujui dan mendukung keputusan Menteri Nadiem untuk melindungi para korban kekerasan seksual, untuk melaporkan kasus kekerasan yang menimpanya, dan memastikan korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan pasca terjadi kekerasan seksual. Dengan ini diharapkan korban dari kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan bisa berkurang dan membuat semua orang merasa aman. Ketika menyikapi adanya kasus pelecehan seksual pun, masyarakat kita cukup aktif dalam mengawal kasus. Ketika terjadi sebuah kasus pelecehan seksual, banyak dari kita yang langsung berpihak pada korban. Itu merupakan bukti di mana masyarakat kita aktif dalam penegakan dan perlindungan hukum, dengan memberikan ruang yang aman bagi korban untuk bersuara dan mendukungnya secara moral. Masyarakat kita juga mengawal agar kasus ini diusut hingga tuntas dan memastikan pelaku mendapatkan ganjarannya. Dari hal tersebut, kita bisa melihat bahwa masyarakat kita banyak yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan perlindungan dan penegakan hukum. Dengan berpartisipasi dalam penegakan dan perlindungan hukum, khususnya bagi kasus pelecehan dan kekerasan seksual, akan dapat mengurangi kasus baru sekaligus membuat ruang aman bagi semua orang. Sekaligus juga menjadikan ruang publik sebagai ruang aman untuk korban menyuarakan suaranya dan tidak merasa takut.